Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya, sebelum itu bantu subscribe. Kakak, ada apa? Hei Yu bertanya dengan bingung. Dia telah memperhatikan bahwa Qin Yu memiliki ekspresi yang agak aneh di wajahnya. Hou Fei juga melihat ke atas, dia juga tercengang dan bingung. Ekspresi gembira Qin Yu adalah sesuatu yang tidak dapat disembunyikan. Qin Yu melihat kedua saudara laki-lakinya dan berkata, Fei Fei, Xiao Hei, kalian berdua tahu bahwa aku telah terjebak di tahap ke-8 transformasi stellar sepanjang waktu kan? Dan sekarang saya akhirnya bisa masuk ke tahap ke-9. Betulkah? Kata Hou Fei dan Hei Yu. Qin Yu mengangguk berulang kali. Dia berkata dengan semangat, benar, aku akan segera berlatih, tidak apa-apa bagiku untuk berlatih di sini. Saat saya berlatih alangkah baiknya jika kalian berdua tidak mengganggu saya. Saya sudah mencapai batas antara dua tahap, saya yakin akan segera dapat mencapai tahap ke-9 dari transformasi stellar. Qin Yu tidak dapat merawat apapun dan segera duduk bersila di padang rumput. Setelah itu dengan niat dia memisahkan area 3 meter di sekitarnya. Qin Yu tak tertandingi di alam Jianglan. Bahkan jika Kaisar Qian datang ke sini dia juga tidak dapat menyerang Qin Yu. Monyet, kita tunggu saja di samping. Hei Yu juga duduk bersila dan diam-diam mengamati Qin Yu dari jauh. Hou Fei juga mengangguk dan duduk bersila. Demikian juga dia juga sedang memandangi kakak laki-lakinya. Qin Yu tampak sangat tenang. Meskipun penampilannya sangat tenang, kesadarannya telah lama memasuki lubang hitam dantian dan melalui saluran lubang hitam dan ke ruang bintang yang agak kecil di ruang pasta tepung miliknya. Ruang pasta tepung masih diisi dengan pasta tepung yang tak ada habisnya. Namun Qin Yu bisa dengan jelas merasakan aura tua dan kuno yang meresap dari ruang pasta tepung. Ruang stellar telah menjadi 10 kali lebih besar dibandingkan dengan saat aku terakhir di sini. Qin Yu sedang memeriksa stellar space dari atas ke bawah. Semakin stellar space menyerap energi pasta tepung dari luar, semakin besar jadinya. Dan sekarang, stellar space memiliki bentuk bola dengan diameter hampir 1 km. Dan di dalam ruang yang sangat besar ini ada banyak bintik emas yang berputar. Jumlah bintik emas yang tak terhitung jumlahnya telah membentuk nebula. Setiap bagian dari energi saya telah menyerap energi pasta tepung dan berhasil diubah. Sekarang waktunya untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Qin Yu dipenuhi dengan keyakinan. Setelah kendali, jumlah bintik emas yang tak terhitung jumlahnya mulai berputar lebih cepat. Gemuruh, seluruh stellar space mulai bergetar. Itu bahkan mengeluarkan suara keras. Seolah-olah ruang itu akan runtuh. Bintik emas yang tak terhitung jumlahnya itu berputar dengan kecepatan yang menakutkan. Pada saat yang sama, nebula itu mulai menyusut secara perlahan. Ini waktunya. Mengikuti kendali Qin Yu dengan niatnya, kecepatan di mana nebula berkurang ukurannya tiba-tiba meningkat 10.000 kali lipat. Seolah-olah ada kebocoran di inti nebula, semua bintik emas yang berputar mulai berkumpul menuju pusat nebula. Tampaknya hanya dalam sekejap mata, tetapi juga tampak sangat panjang dan tak berujung. Semua bintik emas telah menghilang. Hanya bola emas itu yang tersisa di stellar space. Bola emas ini sangat kecil. Mengamati dengan kesadaran Qin Yu, itu hanya sebesar kepalan tangan. Bola emas itu saat ini berputar-putar. Di sekitar bola emas itu membakar api hitam. Api berwarna hitam, api ilahi. Qin Yu tidak bisa menahan kejutan yang menyenangkan. Persis seperti yang dia perkirakan. Saat itu ketika dia telah mencapai alam bintang gelap, api sejati stellar adalah api surgawi biru. Ketika dia mencapai tahap lubang hitam, stellar true flame adalah api surgawi yang sangat senyap. Dan sekarang stellar true flame adalah divine flame berwarna hitam.
Menurut apa yang Song Shikatana, nyala api sebenarnya dari Kaisar Phoenix juga api ilahi berwarna hitam. Phoenix mampu dengan santai menggunakan sejumlah besar api surgawi sangat senyap dalam menyerang orang lain, apakah saya bisa melakukannya juga? Qin Yu mempertanyakan dirinya sendiri. Sayangnya Qin Yu tidak mahir dalam penggunaan api. Saat itu dia hanya bisa menggunakan api dan menyerang orang lain melalui penggunaan cincin Raja Api Hitam. Sepertinya saya juga harus belajar tentang bagaimana menggunakan api di masa depan. Qin Yu mengerti dengan baik di dalam hatinya, bahwa sebagai Stellar True Flame-nya adalah Divine Flame, maka ia secara logis harus dapat menggunakan sejumlah besar flame surgawi sangat senyap dalam serangannya. Bola emas itu masih berputar tanpa henti. Swoosh, suara yang sangat jelas terdengar. Bola emas dengan mudah menyerap energi yang masuk. Qin Yu menoleh dan melihat jutaan strik berwarna abu-abu berkumpul menuju bola emas tanpa henti. Mungkinkah aku tidak membutuhkan energi roh elemental sekarang? Qin Yu mencoba untuk menyerap energi roh elemental dari dunia luar, namun bola emasnya tidak menyerap salah satu energi roh elemental yang sangat murni. Qin Yu segera menyadari, tampaknya setelah mencapai tahap ke-9, dia hanya bisa melakukannya dengan menyerap energi di dalam ruang pasta tepung. Dengan niat Qin Yu menarik kesadarannya dari Stellar Space. Setelah membuka matanya, Qin Yu mengulurkan jari telunjuknya. Sinar jari emas memancar bolak-balik dari jari telunjuknya. Qin Yu merasakan kekuatan sinar jari emas ini. Tampaknya itu tidak terlalu kuat, itu tidak sekuat kekuatan tubuhku saat ini. Namun itu tidak terlalu buruk. Ini hampir sama dengan yang saya prediksi. Dari alam lubang hitam tahap akhir ke tahap awal tahap ke-9, kekuatan energi telah meningkat sekitar 10 kali lipat. Qin Yu masih sangat puas dengan jumlah peningkatan kekuatan. Apa yang harus saya sebut tahap ke-9? Qin Yu memikirkannya sejenak. Tiba-tiba Qin Yu teringat informasi tentang peradaban sains dan teknologi yang ditinggalkan oleh gurunya Lei Wei. Dia ingat spekulasi yang mereka miliki terhadap pembentukan kosmos, bahwa kosmos dibentuk melalui titik tunggal. Titik tunggal. Dalam hal itu, saya akan menamai ini sebagai asal untuk sementara. Tahap ke-9 dari transformasi stellar akan menjadi alam asal. Sejak saya mencapai tahap ke-9, itu pada dasarnya berarti bahwa ketika kondisinya tepat kesuksesan akan mengikuti, secara alami untuk kultivasi di masa depan. Meskipun transformasi bintang memiliki potensi yang sangat besar, tetapi yang benar-benar meningkatkan kekuatan serangan saya sekarang adalah, teknik bela diri tubuh emas gelap 9 langkah. Qin Yu mengerti di dalam hatinya. Dengan niat Qin Yu menghapus penghalang ruang di sekitarnya. Kakak bagaimana? Hou Fei dan Hei Yu bertanya hampir bersamaan. Qin Yu berdiri meregangkan tubuh tersenyum dan berkata, itu tidak buruk, namun karena saya baru saja melangkah ke tahap ke-9, kekuatannya saat ini lebih rendah dari 9 langkah tubuh emas gelap. Untuk saat ini saya masih harus melatih tubuh emas gelap 9 langkah. Hou Fei dan Hei Yu sama-sama mengangguk. Ini persis seperti yang mereka perkirakan. Tahap selanjutnya Black Hole Realm hanya memiliki kekuatan Kaisar Abadi tingkat 3. Bahkan jika Qin Yu berhasil menerobos, itu masih tidak mungkin untuk energi transformasi stellar melambung ke tingkat 8 atau 9 Kaisar Abadi sekaligus. Kakak, seberapa jauh Anda dengan tubuh emas gelap 9 langkah? Hou Fei bertanya. Saya telah mencapai tahap selanjutnya dari tahap ke-7. Waktu sebelum saya mencapai terobosan sudah sangat dekat, kata Qin Yu sambil tersenyum. Kekuatan tahap ke-7 hanya sebanding dengan kekuatan Kaisar Yu. Jika dia mencapai tahap ke-8, kemudian menambahkan kekuatan pemulihan energi elemen kehidupan, sangat mungkin baginya untuk mengalahkan Kaisar Yu. Qin Yu tiba-tiba melihat seseorang. Itu adalah Ye Ku, dia berdiri tidak jauh dan menatap Qin Yu. Anda telah mencapai tahap selanjutnya dari tahap ke-7. Ye Ku sekali lagi bertanya pada Qin Yu. Qin Yu mengangguk.
Dia tahu bahwa Yeku akan mengalami depresi lagi. Yeku mengangkat tinjunya, dia menatap Qin Yu dengan mata harimau. Berapa tahun saya telah berkultivasi. Melalui semua pekerjaan yang melelahkan itu, saya berhasil menembus tahap ke-7 dan mencapai tahap ke-8. Dan Anda baru mencapai tahap ke-7 beberapa ratus tahun yang lalu. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda akan menerobos tahap ke-7 dan mencapai tahap ke-8 dalam waktu kurang dari 1000 tahun? Yeku, jangan terlalu putus asa. Sejujurnya kecepatan kultivasi Anda sebenarnya cukup cepat. Ini hanya sedikit lebih lambat dariku, kata Qin Yu dengan sungguh-sungguh yang mematikan. Kamu, Yeku menjadi tidak bisa berkata-kata. Namun Hou Fei dan Hei Yu mulai tertawa. Kamu bajingan kecil, aku sudah selesai, aku sudah muak, kata Yeku dengan enggan. Adapun Qin Yu, dia hanya bisa tersenyum. Sejak Peng Demon Emperor dan mereka melihat Qin Yu dan saudara-saudaranya lagi di Rift Peak Star, sudah 100 tahun tanpa berita apapun tentang tiga bersaudara. Seiring waktu berlalu Peng Demon Emperor, Kaisar Yu dan mereka semakin cemas. Semakin lama waktunya semakin menakutkan Qin Yu dan saudara-saudaranya. Di Istana Kekaisaran Bintang Gagak Hitam, Kaisar Peng Iblis saat ini sedang mengobrol dan minum dengan Kaisar Yu. Dulu ketika Qin Yu hanya menginjakkan kaki di wilayah klan burung, saya mencoba membunuh Qin Yu, tetapi dihalangi oleh Kaisar Naga. Qin Yu dari saat itu tanpa kekuatan untuk membela diri terhadap saya. 100 tahun kemudian ketika Qin Yu menunjukkan dirinya lagi, dia sudah cukup kuat untuk bisa membunuh Bai Feng. Kekuatannya berada di sekitar level 8 Immortal Emperor. Dan setelah 100 tahun lagi ketika Qin Yu muncul sekali lagi, kekuatannya sudah sama dengan kekuatan saya. Dia telah mencapai kekuatan Kaisar Abadi tingkat 9. Kaisar Yu memiliki ekspresi yang sedikit tidak berdaya. Dan sekarang 100 tahun lagi telah berlalu. Qin Yu saat ini kekuatannya mungkin sudah melampaui milikku. Peng Demon Emperor yang duduk di samping tertawa ringan dan berkata, Saudara Feng Yu, semakin jauh di jalan, semakin sulit untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Meskipun dia mampu meningkatkan kekuatan serangannya dari level 8 Immortal Emperor menjadi level 9 Immortal Emperor dalam 100 tahun, tetapi dalam 100 tahun ini, saya rasa tidak akan ada peningkatan besar dalam kekuatan. Kuil Dewa Penyihir juga telah ditutup oleh kami, jadi tidak mungkin baginya untuk masuk ke Kuil Dewa Penyihir. Saya percaya bahwa seharusnya tidak ada sesuatu yang tidak terduga. Bertahun-tahun ini kami tidak dapat menemukan Qin Yu dan saudara-saudaranya. Mungkinkah Qin Yu dan saudara-saudaranya telah berada di King Yu Immortal Mansion sepanjang waktu? Kaisar Yu menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Peng Demon Emperor juga terdiam. Di mana tepatnya mereka bersembunyi? Tiba-tiba Kaisar Yu mengangkat kepalanya. Matanya bersinar, Saudara Zhongyan, saya telah menemukan bahwa kami memiliki celah dalam metode yang telah kami gunakan untuk mengejar dan membunuh Qin Yu. Saya pikir sangat mungkin bagi kami untuk dapat membunuh Qin Yu kali ini. Apa katamu? Kamu punya cara untuk membunuh Qin Yu, Hei Yu dan Hou Fei? Cangkir anggur di tangan Peng Demon Emperor bergoyang. Banyak anggur yang terciprat ke atas meja. Namun tampaknya Peng Demon Emperor tidak menyadarinya, karena dia masih menatap Kaisar Yu. Kaisar Yu mengangguk tersenyum dan berkata, Betul sekali, jika tebakan saya benar sangat mungkin bagi kami untuk menangkap ketiganya. Kaisar Yu memiliki senyum yang sangat percaya diri di wajahnya. Ini juga menyebabkan Peng Demon Emperor semakin mempercayainya. Katakan padaku cepat, beritahu aku. Kaisar Yu menarik napas dalam-dalam dan kemudian berkata perlahan. Saudara Zhongyan, selama bertahun-tahun ini, kita telah berusaha mengejar dan membunuh Qin Yu dan saudara-saudaranya. Alasan utamanya adalah karena kami tidak dapat menemukan di mana mereka bersembunyi. Meskipun kami telah memerintahkan bawahan kami untuk memperhatikan tiga pemuda yang sangat kuat dan melaporkan kembali kepada kami saat mereka muncul.
Tapi sangat mungkin bahwa Qin Yu dan saudara-saudaranya tidak pernah menjelajahi wilayah klan burung bersama-sama. Peng Demon Emperor mendengarkan dengan tenang. Menurut apa yang saya tahu, ada banyak orang yang berada di sekitar Qin Yu. Contohnya ada istri He Yu, Bai Ling. Saya pikir meskipun mungkin bagi Qin Yu dan saudara-saudaranya untuk rela tinggal di rumah abadi Qin Yu untuk sepanjang waktu, tetapi bagaimana dengan Bai Ling? Akankah mereka tega membuatnya tinggal di sana juga? Peng Demon Emperor perlahan mengangguk. Itu benar, kalau begitu aku akan memerintahkan bawahanku untuk mencari bos yang baru muncul di wilayah klan burung selama 300 tahun terakhir. Brother Zhongyan benar-benar brilian. Haha, Peng Demon Emperor tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu dia menyebarkan kesadaran iblisnya dan segera menutupi seluruh istana kekaisaran. Dia segera menemukan level 8 Demon Emperor Liu Tu dan mengirim transmisi suara kepadanya. Liu Tu segera datang. Dalam sekejap mata, Kaisar Iblis Liu Tu telah muncul. Liu Tu membungkuk dan berkata, "Apa yang mulia butuhkan?" Liu Tu pergi dan cari dengan tepat berapa banyak planet yang memiliki bos baru dalam 300 tahun terakhir. Setelah Anda selesai mencari segera laporkan kembali. Tidak ada penundaan yang diperbolehkan. Teriak Kaisar Iblis Peng. Ya yang mulia. Setelah melihat nada yang diucapkan Peng Demon Emperor Liu Tu tahu bahwa masalah ini sangat mendesak. Segera dia membungkuk meninggalkan tempat itu dan mulai bekerja. Saudara Feng Yu, mari kita terus minum dan menunggu kabar datang. Pada saat ini suasana hati Peng Demon Emperor sangat baik. Dalam 100 tahun terakhir tidak ada benang yang mengarah ke Qin Yu sama sekali. Meskipun ide Kaisar Yu mungkin belum tentu berhasil tetapi memiliki kelayakan. Hanya dalam 2 jam. Yang mulia ini adalah informasi mengenai bos baru dari planet-planet dalam wilayah klan burung dalam 300 tahun terakhir. Liu Tu segera tiba di depan Peng Demon Emperor dan menyerahkan slip giok di tangannya. Yang mulia, mayoritas planet dikendalikan oleh sebuah keluarga selama beberapa ratus ribu hingga beberapa juta tahun. Tidak banyak planet di seluruh wilayah klan burung yang telah berpindah tangan dalam beberapa ratus tahun terakhir, totalnya ada 8. Di alam abadi dan iblis yang bisa dikatakan tak terbatas hanya 8 planet yang berpindah tangan di wilayah klan burung. Benar-benar tidak banyak. Kaisar Peng Iblis memegang slip giok di tangannya. Dia menyapu dengan kesadaran iblisnya. Segera dia tersenyum ringan dan berkata, 4 di antara 8 ini adalah yang paling mungkin. Saat dia mengatakan itu dia memberikan slip giok kepada Kaisar Yu di sampingnya. Kaisar Yu tidak mengatakan apa-apa dan segera mengambil slip giok dan memeriksanya dengan kesadaran abadi. Segera setelah itu Kaisar Yu menatap Peng Demon Emperor sambil tersenyum. Saudara Zhongyan, dari 8 ini, 4 dari mereka kemungkinan besar akan menjadi bos yang diubah pada saat Qin Yu melarikan diri. 2 dari 4 bos mereka berubah tepat ketika Qin Yu tiba di wilayah klan burung. Salah satu dari mereka berubah setelah Qin Yu membunuh Bai Feng. Yang terakhir dari mereka mengubah bos mereka setelah Qin Yu kembali setelah kesengsaraan ilahi Kaisar Qian. Benar, keempat planet ini adalah yang paling mungkin. Namun 4 lainnya juga mungkin. Mungkin saja spekulasi mereka tidak akan bertahan sama sekali, mungkin bisa juga Qin Yu dan saudara-saudaranya malah tinggal di Qin Yu Immortal Mansion sepanjang waktu. Kakak Feng Yu, kamu mencariku. Kaisar mistik Xuanxi tiba-tiba muncul. Kaisar Yu mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Itu benar saudara Zhongyan, dan saya telah berspekulasi. Jika kami benar dalam spekulasi, kami sangat mungkin bagi kami untuk dapat menemukan Qin Yu dan saudara-saudaranya dan bahkan membunuh mereka kali ini. Betulkah? Suasana hati Xuanxi juga berubah ceria. Peng Demon Emperor Zhongyan juga mengangguk. Ekspresi Kaisar Yu tiba-tiba menjadi serius. Dia perlahan berkata, kali ini tidak peduli apapun kami tidak bisa memperingatkan mereka. Kita pasti bisa membunuh mereka dengan satu serangan. Peng Demon Emperor juga mengangguk.
Dia juga bisa merasakan tekanan yang ditimpakan ketiga bersaudara itu padanya. Brother Zhongyan, itulah mengapa saya percaya bahwa kali ini, ketika kita akan memeriksa 8 bos planet ini, kita bertiga harus berangkat bersama. Begitu kita menemukannya, kita bertiga harus segera membunuh mereka. Cahaya dingin menyinari mata Kaisar Yu. Peng Demon Emperor juga mengangguk. Kami akan pergi dan secara pribadi memeriksa semuanya. Lagi pula hanya ada 8. Kami akan mulai dengan 4 yang paling mungkin. Planet ini adalah target pertama mereka. Bos planet ini adalah seseorang yang telah berubah menjadi hegemon planet ketika Qin Yu baru saja melangkah ke alam iblis. Bagaimana itu? Peng Demon Emperor melihat ke Kaisar Yu. Dari 5 Kaisar Yu memiliki jiwa tingkat tertinggi. Selanjutnya dia telah melihat Bai Ling, Ye Ku, Ao Wuxu dan mereka sebelumnya ketika mereka sedang menonton kesengsaraan ilahi Kaisar Qian di Ridge Peak Star. Jadi dia secara alami akrab dengan aura mereka. Tidak ada seorang pun di planet ini yang memiliki aura orang-orang dengan Qin Yu atau Bai Ling itu. Kata Kaisar Yu sambil menggelengkan kepalanya. Alis Peng Demon Emperor berkerut. Dia lalu berkata, ayo pergi, kita akan pergi dan mencoba planet berikutnya. Ketika Peng Demon Emperor, Kaisar Yu dan 3 lainnya mencari Qin Yu dengan getir. Qin Yu dan saudara-saudaranya masih berlatih dengan damai di alam Jianglan. Kali ini tidak mungkin bagi Qin Yu dan saudara-saudaranya untuk keluar dari alam Jianglan, sampai mereka mencapai tingkat di mana mereka dapat menangani Peng Demon Emperor. Mengalir bintang kabut, Istana 5 Willows. Di taman belakang Pure Flow Mansion, Bai Ling dan putrinya Hei Tong sedang duduk di samping kumpulan bunga. Mereka saat ini sedang melihat ruang terbuka di tengah taman tempat Wulan saat ini sedang menginstruksikan Guo Fan. Wulan tidak seperti Ye Ku dan Ao Wuxu tidak berusaha sekuat tenaga untuk berlatih keras. Sebaliknya dia menjalani kehidupan yang tenang dan nyaman di bintang kabut mengalir. Sesekali dia bermain dengan Hei Tong. Sesekali dia pergi memancing atau minum teh. Dan sesekali dia akan memberikan arahan kepada Guo Fan. Paman Wulan, apakah ini benar? Guo Fan sekali lagi melemparkan tangan kanannya ke depan. Ruang di mana tinjunya pergi tampaknya telah dikompresi secara instan dan memberikan tekanan yang membeku. Sebenarnya tinju Guo Fan tidak mengandung energi apapun. Itu adalah kepalan tangan yang dilemparkan hanya dengan kekuatan dan otot. Tidak ada yang bisa dilakukan saat berlatih di taman. Jika dia menggunakan energi elemental iblis di dalam tubuhnya, maka kemungkinan besar Guo Fan akan menghancurkan seluruh taman berkeping-keping dengan satu kepalan. Jadi dia hanya bisa berlatih seperti ini. Tidak buruk, Wulan mengangguk dengan gembira. Setelah itu dia melihat ke arah Hei Tong yang duduk jauh. Tong kecil, suamimu benar-benar tidak buruk. Teknik serangannya mirip dengan milikku. Dia memang bisa mempelajari teknik bela diri saya. Hei Tong segera berlari ke arah Wulan meraih lengannya dan mulai bertingkah genit. Paman Wulan, ajari dia selama 2 jam lagi. Sampai sekarang Anda baru mendemonstrasikan 3 kali. Bagaimana Big Brother Guo Fan dapat mempelajari teknik Anda dengan mudah? Paman Wulan, iya, kata Wulan sambil memanjakan Hei Tong. Segera setelah itu Wulan menatap Guo Fan. Guo Fan, buka matamu lebar-lebar. Pastikan juga untuk menggunakan kesadaran iblis Anda untuk mengamati dengan cermat. Mengenai bagaimana aku mengeksekusi tinjuku, metode tinju, kamu harus memahaminya sendiri agar menjadi milikmu. Setelah dia selesai mengatakan itu, Wulan melihat ke depan dengan acuh tak acuh. Dia dengan ringan menggenggam tangan kanannya dan mengayunkannya perlahan namun cepat. Pada saat Wulan melemparkan tinjunya, ruang di sekitarnya tampak telah membeku. Tinju Wulan benar-benar menembus ruang. Riak udara samar telah muncul di sekitarnya. Untungnya Wulan tidak menggunakan energi apapun dengan serangan tinjunya. Itu hanya dilakukan dengan pemahamannya tentang cara tinju. Bahkan tanpa energi apapun, itu mampu menimbulkan hasil seperti itu.
Jika dia menggunakan energinya dengan tinjunya, maka kekuatan tinjunya adalah sesuatu yang bisa dibayangkan dengan baik. Apakah Anda berhasil melihatnya dengan jelas? Wulan menatap Guo Fan. Guo Fan mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu dia berjalan ke samping dan mulai perlahan-lahan melemparkan tinjunya ke depan satu persatu. Dia mencoba tanpa henti mengalami sensasi baru. Wulan tersenyum saat melihat adegan ini. Pada saat yang sama dia berjalan ke meja di samping mengambil secangkir teh dan mulai meminumnya perlahan. Namun Wulan dan mereka sama sekali tidak menyadari bahwa pada saat ini Peng Demon Emperor dan mereka telah tiba di bintang kabut mengalir. Kemunculan tiba-tiba dari Five Willows Palace memang masalah yang terjadi dalam 300 tahun terakhir. Itu adalah salah satu dari 8 tempat yang dicurigai. Pada saat ini di langit di atas lautan bintang kabut mengalir, Kaisar Yu, Peng Kaisar Iblis, Kaisar Mistik, Aoku dan Liu Tu. Saudara Feng Yu lihat ini, kata Peng Demon Emperor. Kaisar Yu mengangguk dan sekali lagi mulai menyebarkan kesadaran abadi. Kesadaran abadi dari Kaisar Abadi tingkat 9 langsung menutupi seluruh bintang kabut mengalir. Secara alami kesadaran abadinya juga menutupi Istana 5 Willows. Secara alami Wulan Guo Fan dan mereka ditemukan. Bailing, aku telah menemukan aura Bailing. Kaisar Yu berkata kepada Peng Demon Emperor dengan nada terkejut yang menyenangkan. Betulkah? The Peng Demon Emperor juga memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Bagaimanapun Qin Yu dan kemampuan saudara-saudaranya untuk menyembunyikan diri, telah menyebabkan Peng Demon Emperor dan mereka sangat menderita. Bagaimana dengan He Yu dan saudara-saudaranya? Peng Demon Emperor segera bertanya. Kaisar Yu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada, saya hanya melihat Bailing dan seorang gadis yang sangat dekat dengannya. Di saat yang sama ada 2 laki-laki. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan Kaisar Iblis level 8, sementara yang lainnya bahkan tidak setingkat Raja Iblis. Kaisar Iblis level 8. Siapa? Peng Demon Emperor curiga. Kaisar Iblis level 8 semuanya memiliki reputasi luas. Saya tidak tahu. Kaisar Yu menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu dia berkata dengan bingung. Bahkan selama di Rich Peak Star, ketika kita menonton kesengsaraan ilahi Kaisar Qian, saya juga belum melihat pria ini. Wulan memang tidak menyaksikan kesengsaraan ilahi Kaisar Qian. Itu karena Wulan tidak ingin menontonnya. Alis Peng Demon Emperor berkerut. Tampaknya dia seharusnya menjadi Kaisar Iblis dari lapisan ketiga Atlas 10.000 binatang. Kaisar Yu mengangguk dan berkata, meskipun saya tidak berhasil menemukan Qin Yu dan saudara-saudaranya, tapi mari kita tangkap Bailing dan mereka dulu. Lebih jauh lagi aku merasakan gadis itu tampaknya sangat dekat dengan Bailing. Itu pasti putrinya. Kesadaran abadi Kaisar Yu telah menutupi Istana 5 Willows sepanjang waktu. Sebelumnya Hei Tong sedang mengobrol dengan Bailing dan memanggilnya ibu. Putri Hei Yu dan Bailing. Cahaya yang tak terlukiskan berkedip-kedip di mata Peng Demon Emperor. Bagus, ayo segera lanjutkan. Agak sulit untuk menangkap Kaisar Iblis level 8 itu hidup-hidup, kami akan membunuhnya secara langsung. Adapun yang lainnya, tangkap mereka semua hidup-hidup. Kaisar Peng Iblis telah memberi perintah secara langsung. Ayo pergi, segera mereka berlima menghilang dari langit di atas lautan, dan muncul di atas Istana 5 Willows. Tingkat ranah jiwa Wulan tidak kuat itu, hanya pada tingkat Kaisar Iblis level 8. Namun pada saat Kaisar Yu telah menyebarkan kesadaran abadi dan menutupi seluruh bintang kabut mengalir, Wulan memiliki sensasi firasat. Namun dia tidak dapat langsung menemukan alasannya. Wulan yang merasakan sesuatu segera mengangkat kepalanya. Apa yang dia lihat adalah 5 orang tiba-tiba muncul di langit di atas mereka. Peng Demon Emperor, Kaisar Yu dan mereka. Setelah melihat kemunculan tiba-tiba sekelompok orang ini, ekspresi Wulan segera berubah dan segera mengirimkan transmisi suara pikiran.
Qin Yu Kaisar Yu dan mereka telah datang. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.